Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, siswa-siswi SMP kelas 7. Jumpa kembali bersama saya dengan tema kali ini adalah kegiatan pokok ekonomi. Sudah siap untuk belajar? Silahkan simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan kegiatan produksi, 2. Menjelaskan kegiatan distribusi, 3. Menjelaskan kegiatan konsumsi. Silakan kalian simak gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar kegiatan pokok ekonomi yang selalu dilakukan oleh masyarakat setiap harinya. Apakah kalian paham kegiatan pokok ekonomi apa? Mari kita simak penjelasannya. Kegiatan ekonomi terdiri dari yang pertama adalah kegiatan produksi, kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Kita simak selanjutnya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Maksud dari nilai guna di sini adalah suatu barang jadi akan lebih berguna jika berubah menjadi barang lain. Contohnya yaitu kursi. Kursi kayu berasal dari batang kayu yang diolah. Nilai guna dari kursi akan lebih tinggi dibandingkan batang kayu. Produksi tidak hanya berbentuk barang, tapi juga berbentuk jasa. Dan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contohnya adalah seorang dokter, tukang cukur, dan seorang guru. Faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau produk yaitu 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan-bahan yang ditemukan di alam dan dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebagai contoh produksi adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan baku. Contohnya adalah tanah atau lahan, hutan, dan air. Yang kedua adalah tenaga kerja. Tanah atau lahan yang dimiliki oleh produsen tentu tidak bisa mengolah diri sendiri ya. Faktor yang kedua, di mana tenaga kerja ini adalah bertugas mengolah lahan atau tanah menjadi produk atau barang yang kita gunakan bisa dihasilkan. Ada 3 macam tenaga kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang melalui pendidikan formal seperti dokter, guru, dan lain-lain. Yang kedua adalah tenaga kerja terdidik terlatih, yaitu dihasilkan melalui latihan, baik oleh orang lain atau dengan belajar sendiri seperti montir. Tenaga kerja yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, seperti tukang sampah dan tukang parkir. Faktor produksi yang ketiga yaitu modal. Modal tidak hanya berupa uang ya teman-teman, tapi bisa juga berupa mesin dan bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi. Gedung untuk perkantoran juga bisa disebut modal. Yang keempat adalah kewirausahaan. Kewirausahaan artinya adalah kemampuan untuk menjalankan perusahaan agar berproduksi secara efisien dan menguntungkan dengan cara menyatukan faktor-faktor produksi. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Distribusi juga menambah nilai guna barang dan jasa. Karena jika barang yang diproduksi tidak disalurkan ke konsumen, maka nilai dari barang atau jasa tersebut tidak akan berguna.
Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi kita sebut dengan distributor. Distributor sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pertama adalah pedagang besar. Adalah distributor yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari pabrik atau produsen dan menjualnya kepada pedagang kecil, termasuk pedagang besar, yaitu grosir, eksportir, dan importir. Yang kedua adalah pedagang kecil atau retail, yaitu distributor yang membeli barang dalam jumlah tertentu dari pedagang besar dan menjualnya langsung ke konsumen secara esteran. Termasuk pedagang kecil yaitu pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung, kios, minimarket, dan supermarket. Yang ketiga adalah perantara, yaitu distributor yang mempertemukan penjual dengan pembeli dan tidak bertanggung jawab pada kondisi barang yang diperjualbelikan. Termasuk dalam distributor perantara adalah yang pertama agen. Agen adalah perantara yang berperan sebagai distributor barang tertentu atas nama suatu perusahaan yang ditugaskan menyalurkan barang di wilayah tertentu. Yang kedua, komisioner merupakan perantara yang mempertemukan penjual dengan pembeli atas nama dan tanggung jawab sendiri. Dan upah komisioner disebut dengan komisi. Yang ketiga adalah maklar. Maklar adalah perantara yang mempertemukan penjual dengan pembeli atas nama orang lain atau perusahaan. Upahnya disebut kurtasi atau provisi. Distribusi mempunyai 3 saluran. Yang pertama adalah distribusi langsung, yaitu distribusi tanpa melalui perantara, seperti pedagang sate, penjual bakso. Yang kedua adalah distribusi tidak langsung, yaitu distribusi dari produsen ke konsumen melalui agen, grosir, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Terakhir adalah distribusi semi langsung, distribusi di mana barang disampaikan oleh produsen kepada konsumen melalui pedagang eceran, tanpa harus melalui agen atau perantara. Distribusi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, distribusi dapat menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa bisa terpenuhi. Keempat, agar komunitas produksi bisa terjadi. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Kedua, faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama adalah tingkat pendapatan seseorang. Yang kedua, tingkat harga barang dan jasa. Yang ketiga adalah ketersediaan barang dan jasa. Sedangkan faktor non-ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang adalah jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, dan agama serta adat istiadat. Terima kasih. Demikian materi kegiatan ekonomi yang telah disampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.